emas akan menjadi emas walaupun dia berada di lingkungan pasir. Pasir akan tetap menjadi pasir walaupun dia ada di lingkungan emas, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan dari alumni angkatan 1 sampai angkatan 10 yang belum kenal saya, kita kenalan dulu. Kita kenalan, nama saya Muhammad Iqdam Amrul Umam. Kalau di pesantren saya sering dikenal Iqdam. Kalau di kalangan pedagang ikan hias saya dikenal Amrul. Jadi it's up to you. Terserah kalian mau manggil apa kek gitu kan. Mau manggil Iqdam boleh, mau manggil Amrul boleh, Umam boleh. Asal jangan panggil Jason, oke? Gitu. Saya sendiri dari Konsulat Jawa Barat. Tepatnya di Parung, Kabupaten Bogor. Kemudian untuk pengalaman sekolah saya di tahun 2000 sampai tahun 2006 itu saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Falah. Kemudian di penghujung 2006 itu saya terbesit dalam pikiran saya mau masuk pesantren. Saya mau masuk pesantren dan akhirnya saya masuk ke pesantren Darul Rahman di tahun 2006 sampai dengan 2012 gitu. Jadi lebih spesifiknya saya adalah angkatan pertama dari baninnya, dari putranya. Kemudian kenapa saya bisa masuk pondok pesantren? Karena memang pesantren itu adalah keinginan saya ketika kelas 3 MI itu. Saya ditanya, pastikan ketika kita sekolah SD, MI pasti ditanya sama guru gitu. Cita-cita kalian apa? Cita-cita saya satu, saya mau jadi kiai, saya mau jadi penerus kakek saya. Dan akhirnya kita survei di tahun 2006 itu di bulan April kalau nggak salah. Informasi dari om saya gitu kan. Kemudian akhirnya saya survei ke Darul Rahman dan masuk ke Darul Rahman 3 Parung di tahun 2006 dan jadilah saya angkatan pertama. Kenapa? Yang mendasari saya kok bisa Darul Rahman, saya masuk ke Darul Rahman. Padahal ketika survei saya nggak cuma Darul Rahman, Darul Mutakin saya survei, kemudian Darul Najah saya survei, dan yang menjadi poin plus dari Darul Rahman Parung adalah kolam renang. Gini, awalnya putih gitu, karena sering berenang nih, jadi buluk begini nih, kayak gitu, teman-teman ya. Mungkin itu aja sekilas tentang saya, perkenalan saya gitu kan. Oh iya, saya dari angkatan pertama, pokoknya angkatan pertama yang paling besar saya gitu. Muhammad Iqdam Amrul Umam, oke? Teman-teman, dulu saya di DR itu punya beberapa pengalaman ya. Ya mungkin kalau menurut saya ini biasa-biasa saja. Ya nggak tahu kalau teman-teman gitu kan. Pengalaman saya dulu di DR itu saya di kelas 3 SMP itu Darul Rahman itu di pesantren kelas 3 itu saya sudah menjadi Ansorul Lugoh. Ansor, jadi kita ngebantu Kismul Lugoh itu untuk pengembangan bahasanya. Lebih spesifiknya sih kita jadi tarkinya untuk kelas 1 gitu kan. Jadi pengembangan bahasanya untuk kelas 1. Kemudian beranjak tahun selanjutnya saya di kelas 4 itu untuk pengalaman organisasi saya sudah dipercaya untuk memegang ketua bagian bahasa.
gitu, ketua LIC, Language Improvement Center, seperti itu. Ya, jadi saya ketuanya tuh dulu. Saya ketuanya dulu, pokoknya teman-teman saya angkatan 4 pokoknya habis aja sama saya pokoknya. Gitu kan, pada balar lah pokoknya. Pokoknya gagang sapu, sorban, semuanya gunting, pokoknya sama teman-teman saya udah pada kenal semua dah pokoknya sama saya. Kayak gitu teman-teman. Terus kemudian karena memang kita angkatan pertama di Darul Rahman. Jadi dari kelas 4, 5, 6 itu saya juga heran. Kenapa Ustadz Miki Firmansyah dan Ustadz Abdul Majid itu percaya aja sama saya buat jadi ketua bagian bahasa. Selain sebagai ketua bagian bahasa Language Improvement Center itu, saya juga ngejabat sebagai Rois Tolabah, ketua pelajar. Jadi 2 jabatan saya. Kalau dibilang maruk nih, wajar aja badannya gede begini, gitu. Jadi bahasanya maruk, ketua bahasa, terus ketua Rois Tolabah. Kan yang namanya LIC itu kan independen, dia nggak tergabung sama IP3DR. Jadi tapi saya pegang semuanya, IP3DR saya pegang jadi ketua juga. Terus lagi LIC juga saya jadi ketua juga. Waduh, luar biasa. Luar biasa maruknya sebenarnya, bukan luar biasa pengalaman organisasinya. Seperti itu. Gitu. Karena emang mungkin nggak ada cikal bakal kali ya, atau gimana ya, saya juga nggak tahu dah pokoknya itu. Tapi alhamdulillahnya saya dipercaya sama pondok pesantren untuk memimpin ketua bagian bahasa, kemudian ketua IP3DR. Alhamdulillah saya dipercaya. Dan kemudian juga itu pengalaman organisasi saya. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman yang lainnya, dulu saya SMP itu kelas 2 SMP. Dulu itu untuk bagian bahasanya masih Ustadz Wahyu Nur Rahman. Alhamdulillah saya dipercaya untuk diutus perwakilan dari Darul Rahman 3 Parung itu untuk mengikuti lomba di Darul Rahman 2 Luiliang. Dan kebetulan saya mendapatkan juara 2 untuk pidato bahasa Inggris. Kemudian di kelas 3 juga ya dari situ bagian bahasa itu mengajarkan saya, membimbing saya untuk selalu eksis dalam pidato bahasa Inggris. Ingat, karena Darul Rahman itu terkenal dengan bahasanya, bilingual language-nya gitu kan. 2 bahasanya itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Makanya jangan sampai teman-teman semuanya kita melupakan Darul Rahman. Bahwasanya kita bangkit, kita tinggi itu dari Darul Rahman semuanya. Kita bisa bahasa karena itu dari Darul Rahman juga. Seperti itu. Kemudian ketika SMA, saya juga pernah mengikuti mufakat, Musabaqah Fahmil Kutubit Turos. Kalau dulu tuh zaman-zaman dulu lah, zaman Ustadz Kofas, Ustadz Wahab, itu masih MKK, Qiraatul Kutub. Tapi pas zaman saya itu berubah menjadi mufakat, Musabaqah Fahmi Kutubit Turos. Gitu kan, itu di kelas 5. Saya di kelas 5, di Depok saya dapat posisi pertama, kemudian juga alhamdulillah, saya juga nggak paham juga tuh kenapa bisa jadi posisi pertama di Depok, gitu kan. Dan alhamdulillah mewakili Depok dan kita berangkat ke daerah Ciamis. Ciamis ya? Daerah Ciamis gitu kan. Daerah Ciamis, udah lupa juga tahun berapa itu, tahun 2010-an kalau nggak salah. 2010-2011-an lah. Jadi kalau nggak salah daerah Ciamis, saya berangkat perwakilan Depok, dan sampai di sana saya ganti kitab. Awalnya saya megang kitab bahasa gitu kan, kitab-kitab alaf, nahwu, lebih spesifiknya itu saya megang Imriti. Kemudian pas untuk mewakili Depok itu saya berubah kitab menjadi Jauharil Maknun, Balagoh. Jauharil Maknun itu hebatnya anak DR kita di Depok. Jauharil Maknun dari kelas 1 sampai kelas 6 belum pernah yang namanya belajar Jauharil Maknun, Balagoh gitu kan. Itu saya suruh megang itu, dan akhirnya ya tumbang-tumbang juga di Ciamis, tumbang kita. Akhirnya karena memang belum ada pengalaman, karena kita belum pernah belajar Jauharil Maknun. Seperti itu teman-teman.
Jadi sedikit pengalaman saya di pondok pesantren seperti itu, ya mungkin itu hal yang biasa kali. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu kan. Jadi karena memang terbatas dan alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan oleh pondok pesantren, dan seperti itulah mungkin pengalaman-pengalaman saya. 2012 itu saya lulus, kemudian biasa kan, ketika lulus itu ada pilihan gitu, Ainal Mafar lah. Apalah itu Ainal Mafar, kemana kamu kabur pokoknya, kemana kamu kabur, pokoknya 2012 itu. Pilihan kita ngabdi, terus lagi mengabdi pada masyarakat, mengabdi kepada pondokkah, atau mau kuliahkah, itu pilihan. Dan akhirnya saya punya pilihan untuk mengabdi. Sempat sempat menjadi dilema, sempat ada suatu hal yang dilema dalam diri saya, ngabdikah atau kuliahkah, gitu kan, ngabdikah atau kuliahkah, karena keinginan saya itu adalah ngabdi dan keinginan orang tua itu adalah kuliah. Tapi saya memutuskan untuk ngabdi. Akhirnya di tahun pertama itu saya ngabdi di Pondok Pesantren Said Yusuf. Gitu kan, tahun pertama saya ngabdi di Pondok Pesantren Said Yusuf, saya dapat 2 tahun di sana, sekaligus di tahun keduanya saya kuliah, dan kuliahnya itu saya pernah merasakan kuliah di Universitas Indonesia juga, di teknik komputer, kemudian cuma nggak sampai lulus gitu, beban berat bos, berat untuk teknik itu berat kayak gitu. Jadi akhirnya saya pindah dari UI itu, saya pindah ke UHAMKA untuk ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi ya kembali ke Darul Rahman. Dulu Darul Rahman saya jadi ketua LIC gitu kan, ketua bagian bahasa, kemudian saya jadi ngambil pendidikan bahasa Inggris di Universitas Buya Hamka, UHAMKA. Tepatnya ada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bukan di Jalan Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bukan di situ, samping flyover. Itu samping flyover. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian saya lulus dari UHAMKA. Oh iya, sebelum saya lulus dari UHAMKA juga sempat juga saya mengalami merasakan pengabdian di Pondok Pesantren Darul Rahman 3. Jadi kembali lagi ke pondok. Itulah bukti kecintaan kita sama pondok, bukti pengabdian kita terhadap pondok. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sesuperhero apapun kita, ketika memang kita dilahirkan, diciptakan oleh Darul Rahman, maka seyogianya, sepantasnya kita akan harus kembali kepada Darul Rahman, dan kita tidak boleh melupakan Darul Rahman. Jangan sampai kita jadi manusia diibaratkan, dikiaskan seperti kacang lupa pada kulitnya, seperti itu. Jangan tuh, ingat teman-teman ya, jangan melupakan Darul Rahman. Jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Itu poin penting Darul Rahman. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya mengabdi Darul Rahman itu 2014 sampai 2017. Di situ juga ya lumayan untuk pengabdian Darul Rahman, untuk pembuktian bahwasanya saya diciptakan, saya dilahirkan oleh Darul Rahman, kemudian saya kembali kepada Darul Rahman. Kemudian di tahun 2017 itu saya lulus, kemudian dan akhirnya saya keluar dari Darul Rahman. Pengabdian, pamit sama pimpinan semuanya, sama Ibu Yayasan, Ibu Hajah Konita Lutfiah, saya pamit, kemudian saya mau berdikari, mau berwirausaha. Saya mau berwirausaha, ya seperti inilah wirausaha saya. 2017 itu saya melaksanakan wirausaha. Sebenarnya saya udah menjalankan wirausaha itu dari 2013. Cuma mulai fokus-fokus untuk melaksanakan usaha itu ketika seusai pengabdian dari Darul Rahman 3 Parung. Akhirnya saya coba untuk terjun di dunia perikanan
Kenapa saya bisa terjun di dunia perikanan? Karena memang saya tinggal di daerah Parung. Daerah Parung itu memang terkenal dengan ikan hiasnya. Akhirnya saya terjun ke perikanan, seperti itu. Akhirnya saya terjun ke dunia perikanan, dan awal mula saya terjun wirausaha di perikanan itu lumayan rumit. Banyak lika-liku perjalanan usaha itu, bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, seperti itu. Kalau kata Mbah Suri mah bangun, tidur lagi, habis bangun, habis tidur, bangun lagi. Begitu be, ayo dah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan awal saya usaha dulu, saya ingat modal saya itu 200.000. Modal saya 200.000 untuk menjalankan usaha. Saya pribadi, saya nggak punya basic di perikanan, cuma memang orang tua dulu itu adalah petani ikan hias, dan beliaulah bapak saya itu yang selalu mengajarkan saya di dunia perikanan. Seperti itu. Akhirnya saya mulai bergelut di dunia perikanan di tahun 2017, bismillah. Dengan bismillah kami ucapkan, gitu kan. Alhamdulillah kami panjatkan. Lah, jadi Mas DR gitu kan. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Di 2017 seperti itu. Gitu. Kok masih hafal Mas DR ya gitu ya. 2017 jadi seperti itu, saya mulai sampai sekarang di perikanan sampai sekarang masih berlanjut, berarti 2017 ke 2022 sudah 5 tahun lah, jalan 5 tahun lah, insya Allah jalan 5 tahun seperti itu. Dari situlah 200.000 itu saya buat kolom, saya apa ya, nelorin ikan gitu kan, nelorin ikan itu. Dan awalnya saya nggak tahu marketnya ini kemana. Ingat teman-teman, kalau teman-teman memang ingin menjalankan usaha, teman-teman harus tahu marketnya. Usaha perikanan, teman-teman harus tahu siapa yang belinya. Usaha di makanan, teman-teman harus tahu dan targetnya siapa yang akan membeli makanan tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi di perikanan itu kenapa saya terjun ke ikan? Karena memang sentral ikan hias itu ada di Pasar Parung. Dan Pasar Parung itu pasar ikan hias terbesar se-Asia Tenggara. Makanya saya terjun di dunia perikanan seperti itu. Sampai saat ini 5 tahun. Gitu kan. Kemudian dari modal 200 itu, kemudian dari modal keuntungan saya kumpulkan, saya tambah kuantiti jumlah perikanannya, saya tambah lagi dari setiap keuntungan yang saya dapatkan itu, saya tambah lagi jumlah perikanan-perikanan yang sekiranya memang nanti akan menjadi suatu pasok dan untuk memenuhi pasar yang dibutuhkan dari pasar ikan hias Parung tersebut. Seperti itu. Dan sempat booming juga kan, sempat booming tuh ikan hias ketika corona awal di tahun 2020 ya. 2020 akhir 2019 lah. Sempat booming, cupang, booming dan disitulah ya alhamdulillah farm saya tersebut ya mulai pembesaran farm gitu kan, mulai pembesaran farm, kemudian lagi mulai penambahan kuantiti jumlah ikan yang mulai bertambah. Disitulah saya mulai bangkit. Dan kemudian ingat teman-teman, di usaha juga ketika melaksanakan usaha pasti yang namanya rugi untung itu adalah makanan setiap hari, apalagi kerugian. Tapi kita jangan pernah takut ketika kita mendapatkan kerugian tersebut. Yakinlah Allah pasti akan menyiapkan diri kita itu untuk menaikkan derajat kita, menyiapkan diri kita untuk ditaikkan derajat kita, seperti itu. Yang penting modal keyakinan kita gitu. Dan salah satu apa yang memotivasi saya untuk miara ikan itu sebenarnya nggak ada niat untuk wirausaha, untuk dagang ikan itu nggak ada niat. Cuma karena saya teringat pesan Pak Kiai itu, irhamu man fil ardi ya Sat ya. Kalau nggak salah ya, saya rada lupa dikit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Gitu kan. Sayangilah segala sesuatu yang ada di dunia, niscaya akan menyayangi kalian apa yang ada di langit. Sesuatu yang ada di langit. Seperti itu. Apa Allah yang akan menyayangi kita. Saya mencoba untuk menyayangi, ayo ngempanin ikan gitu kan. Ayo kasih makan ikan. Coba sayang tuh.
Coba sayang sama ikan tersebut. Mudah-mudahan dari rasa sayang saya, dari rasa cinta saya terhadap ikan tersebut, yang di atas langit tersebut itu akan mencintai kita. Makanya perlu poin penting ketika kita menjalankan usaha, jangan sekedar kita ikut-ikutan untuk melaksanakan usaha, tapi awali dengan untuk menjalankan usaha tersebut itu adalah mencintai dari segala usaha yang kita miliki. Berawal dari cinta, berawal dari hobi, berawal dari suka, baru kita akan mulai tidak ada beban. Kita ketika menjalankan usaha itu tidak ada beban nanti ketika kita menjalankan usaha tersebut. Seperti itu teman-teman. Sampai sekarang lah kita saya masih dagang ikan hias parung. Oke, kalau seandainya mau ketemu saya di pasar ikan parung itu atau di kios saya, ada di Lapak Ceri nomor 10 gitu kan. Lapak Ceri nomor 10 gitu. Itu pokoknya saya terkenal di pasar bukan Ikdam, Amrul. Bang Amrul namanya gitu. Nah, kalau untuk Instagram saya Farung Beta _seller. Farung Beta _seller. Itu akun Instagram saya. Kalau mau ngeliat ikan-ikan, mangga silahkan di situ. Seperti itu kawan-kawan. Ya, seperti itulah perjalanan hidup saya dari awal lulus sampai saat ini. Ya, sampai begini nih brand saya, Cupang. Kayak gitu. Ya, teman-teman. Dan poin penting teman-teman, ketika di Darul Rahman itu sebenarnya pasti kalian, teman-teman alumni juga pasti merasakan dulu kok merasa terkekang di Darul Rahman. Diatur ini, diatur itu, terus nggak boleh keluar, nggak boleh jajan malam gitu kan. Terus lagi harus menggunakan bahasa semuanya. Pada dasarnya peraturan yang hadir pada diri kita tersebut itu adalah untuk memberikan suatu jati diri kita, untuk membentuk karakter untuk diri kita pribadi, seperti itu. Jadi seperti saya, kenapa saya bisa kewirausaha, karena memang dasarnya Darul Rahman lah yang mengajarkan saya untuk hidup mandiri, gitu kan. Kan ya you know lah, kalau di Banin itu kan ada empang kan gitu, ada empang yang mana makannya ya you know lah kayak gitu. Makanya di situ tuh saya mulai awal resep di situ, kok bisa ya ikan bisa seperti itu. Nah, seperti itulah. Jadi contoh lagi kayak model bagian keamanan gitu kan. Kayak model bagian keamanan, kenapa kita dididik untuk selalu taat, untuk tidur tepat waktu. Ketika kita tidur tidak tepat waktu, itu bagian keamanan itu akan negor kita. Tujuannya untuk lebih berdisiplin lagi kita. Seperti itu. Pasti kita ngerasain imbasnya itu sekarang. Kita merasakannya sekarang. Oh, dulu Darul Rahman peraturannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Kenapa? Karena tujuannya untuk pembentukan karakter, teman-teman. Kayak gitu. Makanya bersyukur kita tinggal di Darul Rahman, apalagi kita punya pengalaman organisasi yang jadi bagian keamanan, entah keluar dari apa misalkan, dari Darul Rahman tersebut nanti bisa jadi syukur-syukur jadi pas pampres, ya nggak? Kayak gitu. Terus lagi yang dulu dari Kismus Tik Bali Duyup gitu kan, penerimaan tamu Pentam, entah dia bisa jadi apa? Jadi resepsionis misalkan di Istana Negara gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Semua itu rahasia Allah gitu. Semua rahasia Allah. Saya juga nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah berpikiran ketika masih Pondok Darul Rahman, saya ntar lulusnya jadi apa ya? Jalanin aja hidup. Jalanin hidup. Nanti juga akan ketemu titiknya. Gitu kan. Jalanin hidup. Ya ujung-ujungnya ya akhirnya berawal dari suka sama air tersebut, ya akhirnya kembali lagi gitu kan, kembali kepada ikan. Saya akhirnya ya inilah brand saya, ikan cupang kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi poin pelajaran yang saya ambil dari Darul Rahman itu, dulu saya pernah mendengar perkataan Ustadz Nopal itu, pasir dan emas itu berbeda. Ketika digabungkan pasir dan emas tersebut itu ya nggak bakalan sama gitu kan, walaupun di satu tempat. Atibru katurbi
mulkon fi amakinihi. Kalau nggak salah seperti itu tuh, nususnya seperti itu. Tetap aja emas akan menjadi emas walaupun dia berada di lingkungan pasir. Pasir akan tetap menjadi pasir walaupun dia ada di lingkungan emas, seperti itu. Makanya seperti itu teman-teman. Tetaplah menebar sebuah kebaikan, tetaplah selalu menanam sebuah kebaikan. Jangan pernah kita yang pertama kita tersebut itu menebar sebuah keburukan, menanam sebuah keburukan untuk menjalankan hidup kita. Karena apa yang kita tanam itu adalah nanti akan kita hasilkan. Apa yang kita hasilkan nanti tersebut itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi berbuatlah baik kepada siapapun, berbuatlah baik ketika kita menjalankan hidup di dunia. Jangan sampai kita berbuat buruk, apalagi nanam keburukan. Waduh, bahaya itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas info dari saya ya. Mungkin teman-teman yang mau berwirausaha, kita bisa kopdar-kopdar lah. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan wirausaha teman-teman. Mungkin saya nggak punya masukan atau teman-teman punya masukan yang sekiranya bisa memotivasi saya untuk mengembangkan usaha saya, atau saya bisa memberikan motivasi ke teman-teman yang sekiranya teman-teman punya usaha, yang mana mudah-mudahan motivasi yang saya berikan ke teman-teman itu dapat memberikan perkembangan di wirausaha teman-teman. Dan ingat pesan saya, sebenarnya nggak pantas sih pesan saya, bukan pesan sebenarnya. Ini penutup aja, penutup gitu kan. Ketika kita menjalankan kehidupan, ketika kita menjalankan suatu wirausaha, kehidupan apapun, mobil khusus wirausaha, jangan pernah kita tinggalkan suatu kejujuran. Jujur penting bos, jujur penting dalam melaksanakan usaha. Seperti itu, apalagi menjalankan kehidupan. Terus satu lagi poin untuk Darul Rahman, untuk alumni Darul Rahman, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ingat, yang menyebabkan, yang membuat kita tinggi derajat kita, yang menyebabkan kita sampai saat ini itu adalah bahwasanya Darul Rahman itu pernah membimbing kita sampai kita berada di tempat yang tertinggi saat ini. Jadi jangan pernah tinggalkan Darul Rahman, jangan pernah melupakan Darul Rahman. Ingat teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sukses selalu buat teman-teman, sukses selalu buat DR Media, Ustadz Wahyu dan teman-teman, Riyadi semuanya. Ya, semuanya sukses selalu. Good luck. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.